Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Go24. Di video kali ini kita mau bikin video perjalanan mudik dari Jabodetabek, tepatnya dari Bekasi ke arah Jawa Tengah. Bukan lewat jalur Pantura, jalur selatan, jalur lintas selatan juga bukan, tapi yang pasti lewat jalur yang banyak objek wisatanya. Kita lewatnya tol Trans Jawa, belok ke arah Kajen, Linggo Asri sampai ke Dieng. Dari Dieng lanjut ke Borobudur sampai ke Selo Boyolali. Nah, itu di situ banyak banget objek wisata. Nggak usah masuk objek wisata, dari pinggir jalan pun juga pemandangannya udah keren banget. Kita mulai perjalanannya dari Bekasi, tepatnya dari pintu tol Grand Wisata atau pintu tol Tambun ya. Perjalanan kita waktu itu jam 7 malam. Sengaja perjalanan kita ini perjalanan malam, soalnya biar ngepasin pas di Dieng itu pagi-pagi. Waktu itu kita pengen ngerasain embun es di Dieng, makanya kita sengaja jalan dari Bekasi itu malam. Waktu itu memang lagi ada kecelakaan sama ada ya namanya jalan tol ya. Kalau pas lagi rame ya macet-macet juga. Langsung aja ya, untuk perjalanan di jalan tol ini kita langsung aja, kita cut aja. Langsung kita lewat tol Trans Jawa, lewat Cikampek, Cirebon, kita keluar di tol Pemalang. Nah, tujuan kita ini kan pengen lewat jalur Kajen. Waktu itu kita keluarnya di tol Pemalang, soalnya exit tol Bojong Kajen itu belum dibuka. Nah, kalau sekarang exit tol Kajen itu kan udah beroperasi. Nah, lebih baik kalian kalau mau lewat jalur ini mendingan keluarnya di exit tol Bojong, langsung belok kanan ke arah Kajen, Linggo Asri. Nah, lewat situ lebih deket. Waktu itu kita keluar tol Pemalang ini sekitar jam 12 kurang, sekitar jam setengah 12-an lah. Nah, ini dia kita ngelewatin perbatasan Pemalang Pekalongan. Ini perbatasan Pemalang Pekalongan. Nah, sekarang udah masuk Pekalongan ya. Nanti di perempatan Wiradesa itu kita belok kanan ke arah Kajen. Tapi sebelumnya kita isi bensin dulu, soalnya kan kita mau siap-siap ngelewatin jalur desa ya, jalur perkampungan. Ya walaupun sebenarnya SPBU itu ada banyak. Di daerah Kajen, Wanayasa, Batur itu juga banyak SPBU di sana. Ada beberapa juga yang emang buka 24 jam, tapi ya sebaiknya kita jaga-jaga dulu, isi bensin dulu di sini, di pom bensin masih di daerah Pantura, masih di daerah Wiradesa ini. Nah, udah kita belok kanan ke arah Kajen di pertigaan Wiradesa. Ada exit tol baru namanya exit tol Bojong. Nah, kalian bisa keluar di exit tol Bojong, langsung tembusnya di sini nih. Lebih enak kan, dari exit tol Bojong belok kanan ke arah Linggo Asri langsung. Habis ngelewatin exit tol Bojong, itu langsung ke arah Linggo Asri, ngelewatin kotanya Kajen. Nah, ini perempatan di Tugu 0 km Kajen. Kalau yang belok kiri ini ke arah alun-alun Kajen ataupun ke arah Pekalongan. Nah, kita ambil jalan yang lurus ke depan itu ke arah Linggo Asri. Setelah ngelewatin Tugu 0 km Kajen ini, jalannya udah mulai naik, mulai gelap, mulai nanjak. Lumayan terjal ya. Tapi yang di depan sana lebih terjal lagi. Setelah sampai atas itu jalannya bagus banget pemandangannya. Daerah sini namanya Bukit Bintang. Dari situ kita bisa ngelihat City Light di sebelah timur. Cuman waktu itu kita mau berhenti, ya takut ada apa-apa aja. Kan waktu itu masih malam-malam, tengah malam ya. Waktu itu sekitar jam 12 malam. Ya antisipasi aja, ngindarin kemungkinan kejahatan. Jalannya masih nanjak terus ternyata. Jalannya juga semakin sepi. Nanti di depan itu di daerah Linggo Asri ada objek wisata namanya objek wisata Linggo Asri. Habis itu juga ada wisata Kali Payingan. Masih banyak lagi objek wisata lainnya.
Yang perlu hati-hati kalau misalkan kalian lewat sini habis ngelewatin Kali Payingan, nah di depan itu masuk ke tanjakan Sibelis. Nah ini tanjakan ini lumayan terjal, lumayan bahaya, makanya dibikinin jalur baru yang lewat ke sebelah kanan. Seperti ini penampakan tanjakan Sibelis malam hari. Ya begini pemandangannya, lumayan serem juga ya. Tapi ya alhamdulillah waktu itu aman-aman aja, nggak ada kejadian apapun, nggak ada kejadian kejahatan ataupun kejadian mistis juga nggak ada. Sesekali juga ketemu sama mobil-mobil pengangkut sayuran. Ada truk, ada ya kol-kol pengangkut sayuran gitu, ada banyak sih. Tapi kalau misalkan mobil pribadi, emang jarang juga kita ketemu mobil pribadi lewat sini tengah malam. Saran kita sih kalau mau lewat sini, lebih baik siang ya, jangan ngikutin kayak kita kayak gini malam-malam lewat sini. Karena ini perjalanannya malam mungkin kurang begitu kelihatan jalurnya, kita cepetin aja langsung kita sampai di Batur ya. Ya intinya lewat jalan ini, jalannya lumayan gelap, sepi, lumayan ekstrim juga. Alhamdulillah waktu itu kita aman, tapi ya jaga-jaga aja, diusahain jangan lewat sini malam, soalnya sepi banget. Ini kita udah sampai di daerah Batur. Oh iya tadi belum kita sebutin ya, ada beberapa SPBU waktu itu. Ada SPBU di daerah Kalibening sama di daerah Wanayasa itu masih buka 24 jam. Selebihnya SPBU juga ada banyak, cuman pada tutup. Tugu Selamat Datang Dieng, tuh ada tulisannya Welcome to Dieng. Biasanya ini kalau siang rame banget ya buat foto-foto. Nah ini kosong, bebas mau foto gaya apa aja bisa. Kita parkir sebentar ini di depannya Tugu Selamat Datang Dieng. Ini kita nggak langsung lanjut ke arah Borobudur ya, kita mampir-mampir dulu di Dieng, kita main-main dulu. Waktu itu mau ke Desa Sembungan. Kalau nggak di Desa Sembungan ya ke arah itu Bukit Skuter. Yang mau nonton video kita muter-muter di Dieng jam 3 pagi bisa ditonton videonya di atas ini ya. Jam 5:25 kita lanjutin perjalanan ke arah Borobudur. Waktu itu suhunya 14 derajat Celcius di Dieng. Lumayan dingin ya. Sebelumnya waktu itu pas lagi sholat subuh itu sempat juga sampai 11 derajat. Cuman nggak muncul embun es. Ya sudahlah nggak apa-apa. Walaupun nggak dapat embun es Dieng, tapi mudah-mudahan dapat sunrise-nya. Golden Sunrise Dieng yang udah terkenal banget. Dari Dieng ini ketik tujuan berikutnya ke arah Candi Borobudur. Ini belokan ke kiri. Ini ke arah Wonosobo. Bisa juga ke arah Magelang juga. Nah kalau yang lurus itu ke arah Sembungan, ke arah Sikunir, Desa Sembungan, air terjun Curug Sikarim. Nah itu lurus ke depan sana. Kita belok kiri ke arah Wonosobo. Untuk jalur ke arah Magelang atau ke arah Borobudur itu sebenarnya ada beberapa jalur ya. Salah satunya jalur lewat Desa Kaliabu, Salaman, baru ke arah Borobudur. Ada juga jalur yang lewat Temanggung, Secang, Magelang, baru ke Borobudur. Nah kalau yang lewat Secang itu kan jalur padat, jalur rame. Nah kita lewat jalur yang relatif lebih sepi aja. Untuk perjalanan ini kan emang putus-putus ya, sekitar 2,5 jam tadi muter-muter di daerah Dieng. Nah itu nggak kita hitung di waktu perjalanan, kita ngitung efektifnya aja. Di daerah Dieng ini ada banyak banget objek wisata ya, udah pada tau lah ya, namanya juga di Dieng. Seperti tadi yang udah kita bilang dari awal, jalan yang kita lewatin ini emang banyak banget objek wisata. Sebelum Dieng itu ada daerah Linggo Asri, Kajen, sampai Dieng ya lebih banyak lagi objek wisatanya. Yang paling terkenal ya ada Candi Arjuna, Danau Telaga Warna, air terjun Curug Sikarim. Nah itu yang bagus banget air terjunnya.
Ya masih banyak lagi di daerah Dieng objek wisatanya. Udah nggak usah disebutin satu-satu, udah pada tahu lah ya, di daerah Dieng pasti banyak objek wisata. Bahkan di Dieng ini nggak usah masuk objek wisata, dari pinggir jalan begini aja udah bagus banget pemandangannya. Salah satunya ini nih, ada di samping kita itu pas Golden Sunrise. Wah, di depan itu ada pemandangan di atas awan, bagus banget. Ini berhenti di pinggir jalan aja udah bagus banget pemandangannya. Di depan itu ada objek wisata namanya Batu Angkruk. Sebenarnya pengen banget masuk ke Batu Angkruk. Di situ pemandangannya lebih bagus lagi. Nah, ini dia nih, udah sampai di Batu Angkruk. Ada spot-spot foto, ada tempat buat nongkrong. Pemandangannya langsung di depan sana itu sunrise di atas awan. Wah, bagus banget. Cuman sayang waktu itu objek wisata masih belum boleh dibuka, masih tutup objek wisatanya. Udah, karena objek wisata Batu Angkruknya tutup, kita langsung lanjut lagi. Nggak masuk di Batu Angkruk nggak apa-apa, nanti di depan itu kita mampir aja di Gardu Pandang Tieng. Nah, kalau Gardu Pandang Tieng itu bukan objek wisata. Gardu Pandang Tieng itu ya cuman ada tempat gardu pandang di sebelah jalan gitu aja. Jadi ya boleh-boleh aja masuk ke situ, karena emang itu bukan objek wisata. Tapi kalau misalkan nggak masuk, nggak mampir juga bagus banget pemandangannya. Ini kayak gini nih, luar biasa kan ya, mantap banget ini. Padahal ini kalau misalkan minggir terus foto sebentar di pinggir ini, di pinggir jembatan, kayaknya bagus banget ini pemandangannya. Hasil fotonya kayaknya bagus banget. Cuman nggak kepikiran aja waktu itu ya. Aduh, udah fokus pengen langsung cepet-cepet sampai ke Gardu Pandang Tieng. Jadi waktu itu ya langsung lanjut aja perjalanannya. Nah, itu di depan itu sampai di Gardu Pandang Tieng, ini di sebelah kiri. Kita masuk di Gardu Pandang Tieng. Untuk di video ini langsung kita cepetin aja ya, mampir-mampirnya nggak kita liatin. Di video ini fokus ke perjalanan mudik sampai ke arah Boyolali. Untuk video detailnya, kita udah pernah upload video perjalanan ini. Dari Dieng ke arah Borobudur ini juga udah kita upload juga. Di situ videonya lebih detail lagi. Nah, kalau yang ini video rangkuman aja ya, video rangkuman dari beberapa video kita sebelumnya, kita rangkum jadi satu, lanjut nyambung sampai ke arah Selo Boyolali dari Bekasi. Yang mau nonton video kita lebih detail lagi di Gardu Pandang Tieng ini, bisa diklik linknya ada di atas ini ya. Kita mampir di Gardu Pandang Tieng ini sekitar 1 jam waktu itu. Lumayan agak lama juga sih. Ya, jam setengah 6 lewat dikit lah, jam setengah 6 lewat 10. Waktu itu lanjut jam setengah 7 lewat juga. Kita langsung lanjut perjalanan ke arah Borobudur. Nah, sekarang kita lanjut perjalanan ke Borobudur jam setengah 7 lewat 10 ya. Tapi untuk waktu perjalanannya kita potong 1 jam. Kita nyantumin waktu efektif perjalanannya aja. Nah, kayak di depan itu ada pemandangan awan ya. Ada pemandangan awan, ada Gunung Sindoro juga. Wah, bagus banget. Jalan paling aman ke Dieng ya lewat Wonosobo ini. Dari manapun arah tujuan kalian semua berangkat, bisa ke arah Wonosobo baru naik ke Dieng. Nah, itu jalur paling aman. Pemandangannya ya ini kayak gini nih. Ini akses dari Dieng ke arah Wonosobo. Tapi kalau perjalanan naik, view awan sama gunung di depan itu nggak kelihatan ya, karena ada di belakang. Nah, ini kita perjalanan turunnya. Untuk SPBU di Dieng ini ada banyak ya. Salah satunya ini ada di daerah Kejajar, Wonosobo. Nah, ini udah masuk di daerah Wonosobo. Tadi perbatasan Banjarnegara Wonosobo itu ada di dekatnya Tugu Selamat Datang Dieng tadi. Ini sampai di daerah Wonosobo kota ya. Di
Di sini di pertigaan ini belok ke kiri. Kalau yang ke kanan itu ke arah Banjarnegara kota. Banjarnegara, Purwokerto, Klampok. Nah, ujung-ujungnya sampai ke Klampok. Jadi kalau tujuan kalian mudik itu mau ke Banjarnegara, ke Purwokerto, di sini belok kanan. Yang mau ke Jogja, Magelang, Purworejo, di sini belok kiri. Lanjut terus lewat Terminal Wonosobo. Nah, yang mau naik angkutan umum bisa turun di sini nih, Terminal Wonosobo. Yang dari daerah Jakarta ataupun Surabaya atau daerah manapun juga yang mau ke Dieng naik angkutan umum bisa turun di Terminal Wonosobo ini, baru naik angkutan umum lagi ke arah Dieng. Ini sampai di pertigaan Kretek. Nah, pertigaan Kretek ini percabangan. Kalau tujuan kalian itu mau ke Magelang tapi lewatnya lewat Secang, Temanggung, ya belok kiri. Di sini belok kiri. Tapi kalau misalkan mau ke Magelang, ke Borobudur, lewat Kepil, Sapuran, Desa Kaliabu, Salaman, ya ini lurus lewat jalan alternatif. Kalau yang kiri itu lewat jalur utama. Lurus terus, jalannya masih kayak gini. Lumayan bagus, lumayan udah nggak seramai di Wonosobo kota tadi ya. Di sini jalannya udah lebih sepi. Nanti sampai di pertigaan Cilento. Ini sampai di pertigaan Cilento. Kalau yang lurus itu ke arah Purworejo, Kutoarjo, Kebumen. Nah, lurus ke depan sana. Yang mau ke arah Jogja, Magelang, Borobudur, Boyolali, nah ini belok kiri. Kalau kalian mau ngikutin jalur ini, tinggal menyesuaikan aja sendiri kemana tujuan mudik kalian masing-masing. Nah, ini jalannya udah semakin masuk ke pedesaan ya. Jalannya udah semakin sempit. Ya dibilang rusak sih juga nggak rusak-rusak banget lah, kayak gini keriting-keriting dikit lah. Namanya juga jalur alternatif. Jalur ini jalur alternatif Wonosobo ke arah Magelang. Lewatnya itu lewat Desa Kaliabu, Salaman, lanjut sampai ke Magelang. Kalau misalkan kalian mau jalan-jalan ke Nepal Van Java, nah ini nih di sini belok kiri, langsung sampai ke gang masuknya Nepal Van Java. Yang mau ke Magelang lurus ke sana, ke depan sana. Sekarang udah sampai di Desa Kaliabu, Kecamatan Salaman. Ini udah Kabupaten Magelang. Karena semalam belum tidur, kita mampir dulu di sini ya, istirahat dulu. Sampai SPBU Desa Kaliabu ini jam 8 pagi. Ini tanggal 14 Agustus, hari berikutnya. Di sini mampir dulu, istirahat dulu. Kalau untuk tepatnya tadi di SPBU Kaliabu ya. Nih kita mampir dulu di sini. Dilanjutin perjalanannya besok siang. Nah, ini kita lanjutin lagi perjalanan ke arah Borobudur. Ini udah besok siangnya ya. Ini besok siangnya tanggal 15 Agustus. Waktu itu sekitar jam setengah 1 siang. Lanjut perjalanan ke arah Borobudur. Jalan di Desa Kaliabu ini ya bagus jalannya. Jalannya bagus, mulus. Tapi jalannya berkelok-kelok juga. Namanya juga jalan di perdesaan, perbukitan, kontur tanahnya itu berbukit-bukit. Sekarang sampai di pertigaan Mangklong. Pertigaan Mangklong itu ciri-cirinya ada pohon beringin gede banget ada di depan itu tuh. Belok kanan itu ke arah Purworejo, belok kiri ke arah Magelang. Nah, kita di sini belok kiri, lanjut ke arah Borobudur. Sampai sekarang di pertigaan Krasak. Nah, ini pertigaan Krasak. Belok kiri itu ke arah Kalianggrek, Nepal Van Java, Silancur Highland. Nah, itu wisata-wisata di daerah kaki Gunung Sumbing. Nah, itu yang udah terkenal banget ya sekarang ya. Udah mulai viral dari beberapa tahun yang lalu. Wisata Nepal Van Java, Silancur Highland ada di sebelah kiri barusan masuk di pertigaan Krasak. Nah, ini namanya Bunderan Salaman. Yang belok kiri itu ke arah Magelang kota. Kita mau ke Borobudur, jadinya di sini lurus ke depan sana. Jadi kalau di video ini kita bilang lewatin banyak objek wisata, ya emang banyak banget ya. Tadi di daerah Dieng, sekarang di daerah Magelang tadi ada Nepal Van Java, Silancur Highland. Ya walaupun nggak pas di deketnya, tapi kan lewatin akses ke daerah situ. Nggak cuman Borobudur aja ya, di daerah Magelang itu kalau misalkan kalian mau ke Puntuk Setumbu, nah dulu yang pernah viral juga karena film ADC, nah itu di situ ada di daerah depan itu belok kanan. Ada juga
Bukit Rema atau mungkin terkenalnya Gereja Ayam ya. Nah, itu pertigaan belok kanan ke arah Puntuk Setumbu. Kita masih lanjut lagi ke depan sana, lanjut ke arah Borobudur. Kalau untuk Candi Borobudurnya sebenarnya kan ada di depan situ tuh. Lurus ke depan situ itu langsung sampai ke Candi Borobudur, cuman jalurnya satu arah. Kita nggak boleh lurus ke depan sana. Harus belok kiri dulu di sini, nanti masuk belok kanan lewat Terminal Borobudur. Nah, ini Terminal Borobudur, kita belok kanan. Masuk sampai ke Candi Borobudur, di situ langsung sampai ke Candi Borobudur. Sebenarnya sih kalau jalur ke arah Selo, Boyolali ataupun ke arah Jogja, Semarang, itu nggak usah belok di Terminal Borobudur ini, bisa langsung lanjut terus. Ini kita udah sampai di Candi Borobudur, cuman kalau untuk candinya sendiri kan emang nggak kelihatan ya. Nah, ini kawasan Candi Borobudur, itu di depan itu tiket masuknya ke arah Candi Borobudur. Cuman ya lagi-lagi karena waktu itu objek wisata masih tutup, termasuk Candi Borobudur ini juga masih tutup. Sebenarnya bisa ngintip ngeliatin Candi Borobudurnya, cuman nggak boleh ya, dilarang. Kita ikutin perintahnya. Lanjut aja ya. Kita balik lagi, nah itu di depan situ. Sebelah kiri itu pintu masuk ke loket Candi Borobudur. Ini juga salah satu yang udah terkenal banget ya. Banyak banget orang yang pada pengen naik VW ini. VW Safari Borobudur. Ini langsung kita ke arah Blabak, ke arah Sawangan, ke arah Selo, Boyolali. Ini sekitar jam 1 siang, tanggal 15 Agustus. Tadi dari daerah Kaliabu tadi sampai ke Borobudur ini sekitar setengah jam. Kalau tadi kan di perjalanan ini tadi kita belok kanan di Terminal Borobudur. Nah, kalau yang tadi di Terminal Borobudur itu lurus, nggak usah masuk ke terminal. Nah, ketemunya di sebelah kiri ini nih. Di sebelah kiri ini ke arah Terminal Borobudur, lanjut bisa sampai ke Salaman, Purworejo. Ini jembatan Progo, langsung lanjut terus. Belok kiri ini bisa sampai ke Mungkit, ke Magelang Kota juga bisa. Nah, kita belok kanan ke arah Selo, Boyolali. Ini ada di daerah Mendut, belok kanan itu alternatif ke arah Jogja. Nah, kalau yang belok kiri ini ke arah Candi Mendut. Nah, itu Candi Mendutnya. Di sebelah kiri ini Candi Mendut. Itu sampai ke arah Palbapang, pertigaan Palbapang. Nah, ini masih di daerah Mungkit. Sampai di pertigaan Palbapang, belok kanan itu ke arah Muntilan, Jogja, lewat jalan utamanya. Yang belok kiri ini ke arah Magelang Kota. Nah, jadi jalan ini jalan Magelang Jogja, jalan utamanya. Kita belok kanan ke arah Selo, Boyolali. Nah, ini ada di pertigaan Blabak namanya. Naik, ini masih daerah Mungkit, nanti ke depan itu masuk ke Kecamatan Sawangan. Nah, setelah masuk di Kecamatan Sawangan itu pemandangannya udah mulai kelihatan bagus banget ya. Jalan juga udah mulai naik. Tapi yang pasti kelihatan bagus banget pemandangan Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Wah, bagus banget itu. Di depan ada objek wisata lagi, di sebelah kiri itu objek wisata Ketepas namanya. Di situ objek wisata buat ngelihat puncak Merapi. Dari situ ada teropongnya juga, teropong buat ngelihat langsung ke arah puncak Merapi. Lanjut lagi, yang belok kiri itu bisa sampai ke Kopeng, lewatnya lewat Kragilan. Ada juga yang pernah viral di daerah Bogor namanya Kopi Daong. Nah, ternyata Kopi Daong itu ada juga di situ, baru buka di daerah Ketep. Kita lurus aja ya. Ini lurus, kita nggak ke Ketep, lurus langsung ke depan sana ke arah Selo, Boyolali. Untuk perjalanan ini kan sebenarnya kita ambil dari rangkuman video sebelumnya. Ini rangkuman dari video kita sebelumnya, kita gabungin jadi satu, lanjut sampai ke arah Selo, Boyolali. Jadi ya emang
banyak yang di-cut, banyak yang dipotong-potong ya videonya. Kalau kalian pengen lihat video yang lebih detailnya, bisa diklik di atas ini. Perjalanan dari Borobudur ke arah Selo Boyolali, membelah gunung antara Gunung Merapi sama Gunung Merbabu. Nah, emang jalan ini emang ada di tengah-tengahnya Gunung Merapi sama Merbabu ini. Bagus banget pemandangannya. Di daerah Selo, ini udah masuk ke Kecamatan Selo, Kabupatennya Boyolali. Daerah Selo Boyolali ini banyak banget objek wisata sama kuliner juga banyak banget, kedai-kedai kopi, kuliner, penginapan, villa-villa juga banyak banget. Nggak salah kan kalau tadi kita bilang jalur mudik banyak objek wisatanya. Udah nggak kehitung, ada banyak banget objek wisata di daerah yang kita lewatin ini. Masuk di daerah Selo Boyolali ini tadi sekitar jam 2-an ya, jam 2:10. Nah, itu pemandangan Gunung Merapi, kelihatan jelas banget puncaknya masih ngeluarin asap. Ini pemandangan kayak gini nggak selalu ada tiap hari ya. Jadi kalau misalkan kalian lewat sini, nyempet-nyempetin kesini pengen lihat puncak Merapi, belum tentu pemandangannya kayak gitu. Sering juga ketutup kabut sampai nggak kelihatan gunungnya. Nah, kebetulan pas kita lewat itu lagi cerah-cerahnya. Itu dia di depan, sampai di patung Irung Petruk. Mungkin kalau kalian ada yang tahu kenapa daerah ini dinamain Irung Petruk, bisa diisi di kolom komentar ya. Sekarang sampai di pertigaan, yang lurus itu ke arah Boyolali kota, yang belok kiri ini ke arah Ampel. Jadi kalau misalkan kalian itu mau ke Boyolali kota ataupun ke Solo, itu bisa lurus. Tapi kalau mau ke Salatiga, itu beloknya di sini, belok kiri ke daerah Ampel. Pertigaan ini ada di daerah Cepogo namanya. Kalau di Google Maps-nya bisa diketik Pasar Sayur Cepogo. Sekarang jam 2:30 siang. Kita sampai di sini dulu ya. Kita nganterin perjalanan mudik kalian semua. Karena ini udah sampai di daerah Boyolali, berarti kita udahin dulu perjalanan ini ya. Tinggal disesuaiin aja tujuan mudik kalian semua mau kemana. Ya udah gitu aja. Makasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopi khas Selo, kopi Arabica.